بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dalam pengajian rutin kita yang membahas kitab Sahihul Adabil Mufrad, yang merupakan kitab yang menjelaskan tentang adab dan akhlak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan pada pertemuan terakhir kita telah sampai kepada bab seseorang yang memberikan nafkah kepada budaknya atau kepada pelayannya, maka itu adalah sedekah. Sehingga dianjurkan seorang untuk berbuat baik kepada siapa saja, termasuk kepada budak, bukan karena kedudukan mereka yang rendah dalam status sosial menyebabkan seorang menelantarkannya dan tidak memberikan bantuan apabila dia bekerja. Dia juga adalah seorang manusia, dia juga seorang makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib bagi setiap muslim untuk berbuat baik kepada setiap manusia. Inna Allah azza wa jalla kataba al-ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk berbuat kebaikan dalam segala hal. Kita lanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis yang berikutnya, masih dalam bab yang sama, yaitu bab yang ke-85 dari kitab Sahihul Adabil Mufrad. Pada hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sadaqatin.
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah. Faqala rajulun 'indi dinarun. Maka ada seorang mengatakan, saya memiliki 1 dinar. Dinar itu uang emas. Berbeda dengan dirham, uang perak. Dan kalau kita mengukur kedudukan dan nilai dari uang dinar, para ulama mereka telah menyebutkan takaran uang dinar 20 dirham itu sama dengan 85 gram. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Berarti perhitungannya 1 dinar sekitar 4 gram sekian. Nah, maka ada seorang datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia juga ingin bersedekah. Saya memiliki 1 dinar. Maksudnya hendak saya kemanakan itu wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfiqhu ala nafsik. Infakkan kepada dirimu sendiri. Qala, lalu dia bertanya lagi, indi akhar, saya punya dinar yang lain lagi. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfiqhu ala zawjatik. Berikan nafkah itu untuk istrimu. Qala indi akhar, lalu dia bertanya lagi, saya punya dinar yang lain lagi. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfiqhu ala khadimika. Infakkan kepada budakmu, pada pelayanmu. Summa anta absar. Kemudian setelah itu engkau lebih mengetahui hendak kamu kemanakan dinar yang kamu miliki. Apabila kamu masih punya dinar yang lain, kamu lebih tahu hendak kamu kemanakan untuk kamu sedekahkan. Dari kerabatmu, dan dari tetangga-tetanggamu, atau dari para sahabatmu. Ya. Ini makna yang pertama, bahwa yang dimaksud summa anta absar, bahwa kamu lebih tahu tentang dinar yang hendak engkau sedekahkan itu mau dikemanakan. Atau dengan makna yang lain, bahwa yang dimaksud summa anta absar, maksud dari Nabi SAW yaitu apabila engkau sudah punya pengalaman, pengetahuan, maka berikanlah dinar tersebut, atau nafkahkanlah dinar tersebut sesuai dengan apa yang telah engkau biasa infakkan. Hadis ini adalah hadis hasan, dan juga disebutkan dalam Abu Dawud, dan disebutkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Irwaul Ghalil, nomor hadis 895. Juga disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya apabila mereka hendak menginfakkan, maka di sana ada tertib, urutan. Dahulukan untuk diri sendiri. Ini pertama. Untuk diri sendiri, yang dengannya kita menegakkan tubuh kita dengan makan,
atau kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu dari pakaian untuk menutupi aurat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya. Kemudian mengarahkan kelebihan dari harta tersebut kepada yang al-aqrabu fal-aqrab, yang lebih dekat hubungan kekerabatan dan kedekatannya darinya, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Apabila dia punya istri, maka infakkan kepada istri. Tidak diperbolehkan seseorang membiarkan keluarganya dalam keadaan terlantar, tidak diberikan nafkah. Dia suka nyumbang, dermawan. Nah, tapi dermawannya bukan kepada keluarganya. Keluarganya diterlantarkan. Nah, ini tidak dibenarkan yang demikian. Dahulukan keluarga. Dahulukan kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak. Selama itu masih dalam koridor syariah. Tentunya bukan diinfakkan dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membelikan istri pakaian-pakaian yang dia memakainya keluar rumah dengan pakaian tabarruj, dengan pakaian yang tidak menutup auratnya, maka ini tidak diperbolehkan. Namun yang dimaksud adalah kebutuhan keluarganya yang dibolehkan secara syar'i, dari pakaian yang menutupi aurat, dari makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh keluarga, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bermanfaat. Kemudian setelah itu kepada yang berikutnya. Kalau dia punya orang tua yang dia tanggungi, maka dia berikan pula kepada orang tuanya. Kafa bil mar'i itsman ay yudayya ma yaqut. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa apabila dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Dahulukan kepada al-aqrabu fal-aqrab, yang dekat, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Termasuk di antara yang dekat adalah budak. Kalau seorang memiliki budak, naam, atau pembantu, al-ihsan ilaih, berbuat baik kepadanya. Kemudian lihat tetangga. Dahulukan tetangga yang ada hubungan kekerabatan dari tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Kita punya tetangga, sekaligus dia kerabat kita, sekaligus dia juga seorang muslim, dahulukan dia. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya, sesuai dengan kemaslahatan yang kita memandang bahwa itu maslahat apabila kita infakkan kepada mereka. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini menunjukkan bahwa Islam memerintahkan umatnya agar mereka hendaknya memelihara harta mereka, memanfaatkan dalam hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya, babun idza kariha ay ya'kula ma'a 'abdihi. Bab apabila seorang itu tidak senang makan bersama budaknya. Ya. Yang tentunya budak statusnya lebih rendah dalam status sosial. Sehingga kadang-kadang di antara mereka, apalagi mereka dari kalangan sadah, para tuan-tuan, saudagar-saudagar, merasa malu kalau makan dengan orang yang lebih rendah kedudukannya, seperti budak atau yang semisalnya. An Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair, dari Ibn Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz,
Beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Makki, annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran an khadimir rajul. Bahwa beliau mendengarkan ada seorang bertanya kepada Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Orang ini bertanya kepada Jabir an khadimir rajul, tentang budak seseorang. Idza kafahu al-masyaqqata wal har, apabila budak tersebut merasakan kesulitan dan merasakan panas, ya. Maksudnya ketika budak itu bekerja, apalagi kalau dia bekerja di dapur, tentunya dia merasakan masyaqqah, harus buat masakan, harus membuat ini dan itu, dan merasa panas. Nah, apakah dia bekerja di dapur sehingga dia panas dengan panasnya api masakan, ataukah yang dimaksud panas ini dengan panas terik matahari karena dia bekerja di luar misalnya. Nah, gimana tentang keadaan budak seperti ini yang dia sudah bekerja melelahkan diri untuk membantu tuannya? Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyadwa, apakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk memanggilnya, yakni memanggil untuk makan bareng? Apakah demikian Rasulullah SAW melihat ada seorang budak dia rajin bekerja, nah, dia mentaati perintah tuannya semampu dia, sehingga dia kesulitan dalam bekerja, panas lagi. Nah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memanggil dia untuk makan bareng? Qala na'am, kata Jabir radhiyallahu taala anhu, iya, bahwa memang yang demikian itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya, panggil dia, makan bareng. Nah, ajak makan. Satu meja, ya nggak apa-apa, satu meja. Satu jenis makanan, ya nggak apa-apa. Itu keutamaan. Itu akan melatih diri juga untuk kita bersikap tawadhu, rendah diri. Nah, sebab kalau seorang merasa rendah apabila dia makan dengan orang-orang yang rendah dalam kedudukan sosial, maka itu menunjukkan bahwa pada dirinya masih ada sifat kesombongan. Nah, yang harus segera ditinggalkan, yang harus segera diobati dengan apa? Belajar untuk bersifat tawadhu'. Nah, makan bareng dengan orang-orang yang lebih rendah. Nah, ya, kadang-kadang mereka yang hidupnya hidup dalam kekayaan, tidak pernah merasa kesulitan, diajak makan berjamaah dengan orang yang hidupnya biasa, ya. Apalagi kalau pekerja keras itu kan kalau makan, kadang-kadang di tangannya masih ada bekas-bekasnya. Makan bareng dengan orang yang seperti ini. Nah, ujian bagi orang kaya. Nah, padahal itu keutamaan. Ya, tentunya ada adab-adabnya, bukan selesai bekerja terus makan begitu saja, nggak membersihkan tangan. Ya, ada adab-adab makan, tentunya demikian. Nah, oleh karena itu para sahabat, sudah kita sebutkan beberapa riwayat sebelumnya, di antara mereka ada yang kalau mau makan panggil orang miskin dulu.
Cari mana orang miskin. Dapat panggil. Fadhol, makan di rumah. Diajak makan bareng. Subhanallah, melatih diri. Ya. Fa in kariha ahadukum ay yat'ama ma'ahu falyut'imhu uklatan fi yadihi. Maka apabila salah seorang kalian tidak suka untuk makan bareng dengan budaknya, maka hendaklah dia berikan uklatan fi yadihi. Dia berikan uklah, yakni bahagian dari makanan tersebut yang ada di tangannya atau yang ada di atas hidangannya. Nah, kalau seorang misalnya tidak senang makan dengan budaknya atau dengan pelayannya, ya kasih dari apa yang kita makan, kasih sedikit. Berikan kepada dia. Kadang-kadang juga kan ada yang budak pemalu atau pelayannya pemalu, mau makan dengan bosnya. Nah ini nggak enak biasanya. Ya, sehingga tertahankan. Mau makan ini nggak enak, mau makan itu nggak enak. Akhirnya makan nasi aja. Nah, makan nasi sama yang ada di dekatnya sayur, asem. Padahal yang di sana-sana mungkin ada yang enak-enak, tapi di dekat tuannya. Nah, kalau kita melihat seperti itu boleh. Ya sudah, kalau memang dia nggak ingin makan, atau kalau kitanya merasa nggak enak makan bersama dia, kasih. Nah, bahagian dari apa yang kita makan kita berikan kepadanya. Ini termasuk di antara ihsan, di antara kebaikan seseorang. Hadis ini sahih dan disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Bab yang berikutnya, babun hal yujlisu khadimahu ma'ahu idza akala. Apakah dia mendudukkan budaknya bersamanya apabila dia makan? Maksudnya satu meja. Sebagaimana kita sebutkan bahwa ini termasuk di antara ihsan dan mengajarkan seorang untuk bersikap tawadhu, rendah diri. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum khadimahu bi ta'amihi falyujlisu fa in lam yaqbal falyunawilhu minhu." Apabila datang kepada salah seorang kalian, idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'ami, apabila datang kepada salah seorang kalian pelayannya, apakah itu budak atau pelayan, dia membawa makanan, maka suruh dia duduk bareng. Ya, jangan dia hanya membawa makanan terus pergi gitu saja. Nah, kalau budak suruh dia duduk. Nah, kalau pelayan, pembantu, bukan budak, ya lihat. Kalau perempuan, kitanya laki-laki, jangan suruh duduk di situ. Ya, mungkin makan dengan perempuan, yang lainnya. Nah, apabila salah seorang kalian, pelayannya atau budaknya datang membawa makanannya, maka hendaklah dia dudukkan di situ agar makan bersama. Fa illam yaqbal, tapi kalau dia tidak terima, dia nggak mau, mungkin malu, seperti yang telah saya sebutkan tadi, falyunawilhu minhu, hendaklah dia mengambil ya bahagian dari apa yang dia makan untuk diberikan kepadanya. Nah, tentunya dia pun merasa kasihan ya. Dia yang goreng, dia yang masak, dia yang buat, terus dia nggak dapat apa-apa. Padahal dia tahu semua apa yang dimakan oleh majikannya itu. Ya, dia bikin udang goreng, bikin sambal,
dia merasa enak dengan itu, tapi dapat baunya doang. Allahul musta'an. Ya, tidak boleh dirasakan sama sekali. Nah, jangan sampai seperti itu. Tentunya dia punya perasaan, dia juga ingin mengecap apa yang telah dia masakkan untuk tuannya atau majikannya. An Abi Mahdurah qala, dari Abu Mahdurah beliau berkata, Abu Mahdurah ini seorang muadzin di antara muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Makkah. Dari Abu Mahdurah beliau berkata, kuntu jalisan 'inda Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika aku duduk di dekat Umar radhiyallahu anhu. Idz jaa Safwan ibnu Umayyah bi jafnatin. Tiba-tiba datang Safwan bin Umayyah membawa piring. Ya, jafna itu piring yang terbuat dari kayu. Itu jafna. Yahmiluha nafarun fi aba'adin. Yang mana seseorang membawa piring tersebut di aba'ah. Ya, aba'ah itu kain. Nah, kain yang terbuka biasanya dipakai di luar. Nah, ya, apa itu? Aba'ah ini biasanya dipakai untuk menutupi pakaian yang ada di dalam. Jadi kita sudah berpakaian, terus pakai lagi. Nah, itu aba'ah namanya. Pakaian luar. Itu dibawa oleh beberapa orang. Ya, dari Safwan bin Umayyah bersama dengan yang lainnya membawa. Jadi piringnya ini besar. Fawada'uha baina yaday Umar. Maka mereka pun meletakkan piring itu, ya tentunya piring yang berisi makanan. Mereka pun meletakkannya di hadapan Umar radhiyallahu anhu. Nah, fada'a Umar nasan masakin wa ariqa min ariqa'in nasi haulahu. Maka Umar radhiyallahu taala anhu pun memanggil orang-orang miskin. Subhanallah, ini beliau Amirul Mukminin, ini khalifah. Nah, khalifah dunia. Bukan sebatas negeri Indonesia. Lebih tinggi kedudukannya dari sekedar presiden. Khalifah Amirul Mukminin yang memerintah seluruh kaum muslimin yang ada di dunia pada zamannya. Diberikan makanan, ya, ada sebuah piring. Beliau malah memanggil orang-orang miskin, panggil. Dan memanggil budak-budak yang ada di sekitarnya, budak-budak yang mungkin berkeliaran di situ. Panggil. Halo. Ya. Subhanallah. Ya ikhwan karam. Kemuliaan para sahabat, sifat tawadhu'nya para sahabat ya bisa dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Ya. Subhanallah. Perlu ya ikhwan sekali-kali melatih diri. Ya. Panggil orang mungkin di dekat kita, ada orang miskin, panggil makan. Allah, makan di rumah. Ya, namanya orang miskin masuk tempat orang kaya kan agak, ya, ini makan tempat seperti ini. Nah, merasa itu adalah sambutan yang luar biasa. Jangan kita biarkan akhlak yang mulia yang seperti ini itu hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang justru tidak mengenal Islam. Ya, justru tidak mengenal Islam. Padahal di dalam Islam itu dianjurkan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, berbuat baik kepada masakin, berbuat baik dengan budak-budak, berbuat baik dengan lingkungan, dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan seterusnya. Nah, ya,
Namun kenyataannya subhanallah, yang bersih itu lingkungannya orang-orang kafir. Karena mereka memang dalam urusan dunia nomor satu. Tidak terfikirkan oleh mereka kehidupan akhirat. Kepentingan mereka dunia, sehingga dunia betul-betul diprioritaskan oleh mereka. Nah, menjaga kesehatan, kebersihan, ya, dan seterusnya. Padahal ini juga diajarkan oleh Islam. Ya. Islam menganjurkan kita untuk berbuat baik dalam kehidupan dunia kita, demikian pula dalam urusan akhirat kita. Nah, termasuk diantaranya dalam memperhatikan orang-orang yang lebih rendah kedudukannya. Unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Perhatikan orang-orang di bawah kalian. Jangan perhatikan orang yang di atas. Ya. Kalau mengundang orang ada tujuannya. Yang diundang bos-bosnya. Yang diundang manajernya. Yang diundang yang kira-kira memungkinkan dia mengambil tujuan-tujuan tertentu. Orang miskin, subhanallah, enggak dipedulikan. Ya. Ada acara walimahan yang diundang itu yang yang kira-kira kembali amplop ada yang terisi lah. Nah, itu yang diundang. Nah, ya. Jarang di antara mereka yang mau mengundang orang miskin yang tentunya nggak bawa amplop ya. Nah, tentunya nggak membawa sesuatu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'am ta'amul walimah. Nah, yud'a ilaiha man ya'baha wa yutraku man ya'tiha. Wa man lam yujib ad-da'wah faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek makanan itu makanan walimahan, makanan pesta pernikahan. Kenapa? Yang diundang orang-orang nggak mau makan ya, di rumahnya banyak makanan. Nah, mereka sebelum berangkat ke tempat walimahan sudah makan duluan. Nanti kalau dikasih di tempat walimahan makan sedikit, ya 90%-nya dibuang. Kita lihat subhanallah tuh berapa banyak yang tabdzir, mubadzir. Terbuang begitu saja dari makanan. Dia ngambil makanan banyak, tapi yang dimakan sedikit terus sisanya sengaja disisakan. Aib katanya kalau dihabiskan. Ya, sebagian mereka menyangka bahwa kalau makan sampai titik nasi, ya, yang terakhir itu dimakan semua, itu aib, menunjukkan rakus. Ya subhanallah. Dari mana pelajaran seperti ini? Ini bukan dari Islam. Islam menganjurkan kita untuk, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyal'aqha aw yul'aqha." Hendaklah dia menjilat itu, jilat. Atau dia menyuruh orang untuk menjilat, dia jilat sampai dia bersihkan tangannya itu dijilat. Subhanallah. Karena dia enggak tahu yang mana dari makanan itu barokah. Nah, yang tidak pengen makan justru mereka yang diundang. Yang mereka butuh untuk makan gak diundang sama sekali. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara keburukan akhlak. Ya. Justru mereka orang-orang yang butuh makan itu yang lebih utama untuk diundang. Fa'akalu ma'ahu, maka orang-orang miskin ini dan para budak itu pun mereka makan bersama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lihat tawadhu'nya Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ya. Ini yang namanya pemimpin. Ya. Jangan mau makan sama orang miskin pas pada acara kampanye saja.
Cari momen-momen ya supaya dipilih. Nah, ya, mendeklarasikan partainya di tempat-tempat kumuh supaya orang-orang miskin itu merasa wah ini baru capres yang hebat, ini yang mestinya dipilih. Tapi berjalan selama kampanye saja, selesai itu kalau sudah dipilih selesai lagi. Nah, tidak lagi memperhatikan nasib rakyat misalnya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Nah, ya, beliau khalifah, beliau Amirul Mukminin. Nah, orang-orang segan kepada beliau, bawahan beliau demikian banyak. Tapi subhanallah, beliau tidak lupa dengan orang-orang miskin itu. Di antara kebiasaan Umar bin Khattab itu malam hari beliau keliling memperhatikan kondisi rakyatnya. Mungkin ada yang kelaparan. Nah, subhanallah. Thumma qala 'inda dzalik. Kemudian Umar bin Khattab berkata setelah itu, fa'ala Allahu biqaumin aw qala lahallahu qauman yarghabuna an ariqaihim ay ya'kulu ma'ahum. Nah, fa'ala Allahu biqaumin, semoga Allah Subhanahu wa taala memburukkan suatu kaum. Ya. Ataukah Umar mengatakan lahallahu qauman, yang dimaksud lahallah ini semoga Allah menjelekkan kaum tersebut, semoga Allah melaknat kaum itu yang mereka benci untuk makan bersama dengan budak-budak mereka. Umar bin Khattab enggak suka sampai didoakan kejelekan. Coba, semoga Allah melaknat mereka, semoga Allah menjelekkan mereka karena mereka benci untuk makan bersama dengan budak mereka, orang-orang yang rendah. Qala Sofwan, berkata Sofwan ketika mendengarkan ucapan Umar itu, beliau mengatakan, ama wallah ma narghabu anhum walakinna nasta'ziru alaihim la najidu wallah min at-ta'ami at-tayyib ma na'kulu wa nut'ibuhum. Kata Sofwan, demi Allah kami tidak membenci mereka itu, budak-budak itu. Akan tetapi kami mendahulukan mereka. Ya, hanya saja kami tidak mendapatkan makanan yang baik yang kami makan dan kami bisa berikan kepada mereka. Ya. Jadi apa kata Sofwan? Jadi kami tidak membenci mereka, kami ingin ngasih makan kepada mereka, makanan yang bagus. Cuman kami pun tidak punya gitu loh. Artinya ya kami kurang lebih lah sama dengan mereka. Makanannya juga biasa-biasa saja. Kami ingin berikan yang terbaik kepada mereka, tapi kami tidak punya. La najidu minat ta'amit tayyib ma na'kul. Kami tidak punya makanan yang baik untuk kami makan dan untuk kami berikan kepada mereka. Subhanallah. Sifat zuhud para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in luar biasa. Dalam urusan dunia mereka tidak begitu mementingkan. Ya, mereka tidak tahu cara masak ini, cara masak itu. Ya, berbeda dengan orang Indonesia ini luar biasa dalam masalah masakan. Masak nasi aja bisa berbagai macam warna. Nah, sampai kita bingung ini nasi apa lagi ini. Kalau kita ke Jawa itu macam-macam nasi. Ya, yang masyhur yang kita dengar nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng. Masih banyak jenis nasi-nasi yang lain itu. Nasi ini, nasi itu, waduh, macam-macam. Namanya sulit-sulit lagi. Itu baru dari nasi aja, belum lagi dari bahan-bahan yang lain, tepung dan lain sebagainya. Nah, karena mementingkan urusan dunia. Para sahabat yang penting makan sudah. Ya, ada yang bisa menahan kelaparan, menahan dari rasa lapar, yang dengannya mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai, iya kan?
Nah, karena apapun yang dimakan keluarnya ya kurang lebih lah. Nah, kurang lebih. Ya itu juga kalau keluar. Nggak ada yang dimakan terus keluar emas 2 dinar misalnya. Nah, nggak ada, sama saja. Yang paling enak, yang semangkok harganya 100.000 dengan yang harganya 1.500 keluarnya sama juga. Nah, subhanallah. Tapi dalam urusan ibadah, dalam urusan jihad fisabilillah, para sahabat gak perlu ditanya tentang kesungguhan mereka. Hadis ini sahih sanadnya. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-88. Babun idza nasaha al-'abdu li sayyidihi. Bab apabila seorang hamba, seorang budak menasehati tuannya. Menasehati tuannya. Apa yang dimaksud budak menasehati tuan? Yang dimaksud menasehati di sini adalah menunaikan hak tuannya dalam hal memberikan pelayanan dan taat kepada tuan. Sebab seorang budak, tugas utama bagi budak tersebut ada 2. Yang pertama, yang terpenting adalah dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk beribadah hanya kepadanya. Mentauhidkan Allah, menegakkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban budak adalah taat kepada tuannya. Wajib hukumnya selama tuannya tidak memerintahkan pada kemaksiatan. Maka wajib bagi budak tersebut untuk mentaati selama dia mampu. Tuannya memerintahkan untuk melakukan ini atau melakukan itu, kalau dia mampu maka wajib bagi dia untuk mengerjakan. Nah, kedudukannya sama seperti seorang anak yang wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Sama seperti seorang istri yang wajib untuk taat kepada suaminya. Ini semua adalah merupakan bentuk-bentuk kewajiban dalam ketaatan. Budak wajib taat kepada tuan. Seorang anak wajib berbakti pada kedua orang tua. Seorang istri wajib taat kepada suami selama dalam koridor taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam perkara maksiatullah, bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka yang dimaksud dengan nushul 'abdi li sayyidihi, yaitu seorang hamba, seorang budak menasihati tuannya dalam artian menegakkan hak-hak tuannya dalam memberikan pelayanan dan taat. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Sesungguhnya seorang budak apabila dia telah menegakkan nasihat terhadap tuannya, bukan yang dimaksud menegakkan nasihat di sini datang menasihati tuan, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah menegakkan hak-hak tuannya, memberikan pelayanan kepada majikannya. Apabila dia melakukan itu, wa ahsana ibadata rabbih, dan dia baik dalam beribadah kepada Rabbnya, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat, yaitu pahala ibadah kepada Allah dan pahala taat kepada majikannya, kepada tuannya. Nah, ini kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang budak
membangkang dari tuan. Selama itu bukan dalam kemaksiatan. Tidak diperbolehkan seseorang budak itu melarikan diri dari tuannya. Haram hukumnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tas'al anhum. Kamu tidak perlu bertanya bagaimana dosa yang sangat besar yang Allah timpakan kepada mereka. Salah satunya yang disebutkan oleh Nabi SAW, rajulun au amatun abaqa famata walam yarji'. Seorang budak laki-laki ataukah budak wanita yang melarikan diri dari tuannya lalu dia mati dalam pelariannya itu dan dia tidak kembali kepada tuannya. Ini dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Nabi Musa radhiyallahu taala anhu qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari hadis Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, salasatun lahum ajran. Ada 3 golongan yang Allah lipat gandakan pahala bagi mereka. Yang pertama, rajulun min ahli al-kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falahu ajran. Seseorang dari ahlul kitab, dia beriman kepada nabinya dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Seorang yang sebelum dia mendengarkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia beriman kepada nabinya. Ya, misalnya dia Nasrani, beriman kepada Isa alaihissalam, ataukah dia Yahudi, dia beriman kepada Musa alaihissalam sebagai seorang nabi. Lalu setelah dia mendengarkan tentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka dia pun segera memeluk Islam. Maka pahalanya double. Ya, pahala yang pertama karena dia beriman kepada nabinya dari ahlul kitab, dan setelah itu dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal 'abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawali. Seorang budak sahaya apabila dia menegakkan, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya, hak majikannya. Wa fi riwayatin haqqun malikuhu alladhi yamliku. Di dalam riwayat yang lain yaitu hak tuannya yang memiliki dia. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala taat kepada Allah dan pahala taat kepada tuannya. Yang ketiga, wa rajulun kanat 'indahu amatun yata'uha fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran. Yang ketiga adalah seorang yang punya budak wanita yang biasa dia menggaulinya. Karena dihalalkan bagi seorang laki-laki untuk menggauli budak wanitanya. Nah, kalau istri itu hanya dibatasi sampai 4. Ya, istri 1, kemudian 2, kemudian 3, sampai 4 stop. Tak boleh nambah lagi. Nah, tapi dalam urusan budak wanita, berapapun jumlah budak wanitanya, walaupun 1001, ya, kalau dia kaya raya punya 1001 budak wanita, ya, dia menggauli seluruhnya dibolehkan secara syarak. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat kaum mukminin, di antara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang mukmin itu adalah mereka yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri mereka
atau kepada budak-budak wanita yang mereka miliki, itu tidak tercela. Ya. Sayang sekali sekarang nggak ada budak. Ya, tidak ada perbudakan sekarang ini. Tunggu kalau ada perang nanti, jihad. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ada jihad fisabilillah melawan Amerika. Nah, maka tawanan Amerika itu jadi budak nantinya secara syarak. Jadi budak. Nah, tapi nggak boleh ngasal ngambil, harus minta izin dulu kepada penguasa. Nah, kepada pimpinan, jangan asal comot. Nah, ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, mungkin suatu saat nanti ada pasar perbudakan. Nah, jual manusia. Nah, tapi wallahu ta'ala alam, entah kapan itu terjadinya. Nah, yang jelas memungkinkan. Ya. Bagi siapa yang membaca fikih tentang perbudakan, dia akan melihat bagaimana Islam ya pada hakikatnya meninggikan derajat mereka. Perbudakan itu bukan untuk merendahkan kedudukan mereka sebagai budak, tidak. Tapi di sana banyak sekali hikmah yang bisa mereka dapatkan. Nah, oleh karena itu budak di dalam Islam tidak dihinakan, ya, dimuliakan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara istri beliau adalah bekas budak. Nah, Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha, Yahudiyah sebelumnya, kemudian ya dalam peristiwa Quraidah, Banu Quraidah, maka kaum muslimin menawan ya tawanan dari Banu Quraidah, termasuk yang menjadi tawanan itu Sofiyah. Lalu kemudian Rasulullah alaihissalam menjadikannya sebagai budak, lalu Rasulullah bebaskan Sofiyah dari perbudakan, lalu beliau menikahi Sofiyah radhiyallahu taala anha. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang punya budak wanita lalu dia menggaulinya, fa'adzabaha, lalu dia mendidiknya, mengajarkan kepadanya akhlak, fa ahsana ta'dibaha, dan dia baik dalam mendidiknya, wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha, dan mengajarkan kepadanya ilmu dan dia baik dalam memberikan pelajaran kepadanya, tsumma a'taqaha fatazawwajaha, lalu dia bebaskan dari perbudakan, lalu dia nikahi, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 kali lipat pahala. Padahal kalau dia mendatangi, menggaulinya pada saat dia berstatus sebagai budak, halal, boleh. Tapi subhanallah, dia bebaskan dari perbudakan setelah dia didik, dia ajarkan padanya ilmu, dia ajarkan kepadanya akhlak. Setelah terdidik, ya, kalau mungkin istilahnya kita, setelah dia bisa baca kitab, nah, setelah pinter dan punya adab, dibebaskan lalu dinikahi. Nah, luar biasa, ini keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan dari sini juga para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil dianjurkannya untuk mendidik keluarga. Ya, kalau mendidik budak saja seorang mendapatkan pahala yang berlipat ganda, apalagi keluarga, seorang istri, lebih patut untuk kita memberikan kepadanya adab, mengajarkan kepadanya akhlak, ilmu yang syar'i. Nah, maka hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, saya kira sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari Sahihul Adabil Mufrad. Kita sampai kepada hadis yang ke-150. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.